Kembali di Metro Siang, pemirsa, setelah terkesan ditutup-tutupi kasus penembakan terhadap Gama Rizkinata Oktavandi, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak oleh Aibda Robik Zainuddin, menemukan titik terang. Ya, hasil penyelidikan Propam Polda Jawa Tengah justru menunjukkan fakta Gama ternyata ditembak bukan saat sedang tawuran. Santap Siang kali ini akan membahas tema polisi tembak siswa di Keluih Kantin Ubaya, Jawa Timur bersama Belinda Firda. Kasus penembakan pelajar SMK di Semarang ini masih menyisakan pertanyaan. Sebab pelakunya yang merupakan aparat kepolisian ini sempat menuding korban melakukan aksi tawuran. Saya Belinda Firda akan membahasnya bersama warga Jawa Timur sambil kita santap siang di Keluih Kantin. Keluih Kantin yang berada di Universitas Surabaya mengusung konsep Green Kantin. Kantin ini mengajak pengunjungnya aktif dalam menjaga dan peduli terhadap bumi. Salah satunya dengan memilah sampah dan melengkapi desain kantin dengan berbagai ajakan peduli lingkungan. Makanan yang dijual di kantin ini sangat bervariatif dengan harga yang terjangkau. Di antaranya ada gado-gado, nasi bakar, nasi goreng, hingga nasi bebek. Selain itu ada juga beragam minuman sehat yang tersedia, seperti aneka jus buah, mulai jus jeruk, jus buah naga, hingga jus alpukat. Kali ini sudah bersama saya, ada Bu Fira, kemudian ada Mas Kenard dan juga Ibu Tati. Namun sebelum itu, pemirsa, kita akan simak informasi berikut terlebih dahulu. Fakta baru terungkap dalam kasus penembakan siswa SMK di Semarang. Rekaman CCTV ini menguak fakta penembakan yang dilakukan Aibda Robik Zainuddin ternyata tidak ada hubungannya dengan tawuran antar siswa. Dengan kata lain, fakta tersebut membantah pernyataan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang sebelumnya menyatakan bahwa Gama Rizkinata Oktavandi tewas ditembak karena terlibat tawuran antar geng. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Dari CCTV yang ditampilkan di RDP Komisi 3 DPR Selasa kemarin, Aibda Robik mengeluarkan setidaknya 4 tembakan. Pertama, tembakan peringatan, tembakan kedua yang mengenai korban Gama, lalu tembakan ketiga yang tak mengenai siapapun, dan keempat mengenai 2 orang korban. Keluarga Gama Rizkinata Oktavandi kecewa berat sebab dalam penguraian fakta penembakan itu mereka tidak ikut dihadirkan. Padahal staf DPR telah mengirimkan panggilan untuk hadir di gedung DPR. Seharusnya yang dibesarkan itu tadi katakan bahwa yang paling utama adalah kasus penembakan ini. Karena apa? Karena itu ada korban jiwa, 1 orang meninggal, 2 orang tertembak. Memang dikatakan bahwa itu sudah ditangani oleh Polda. Dan itu memang betul ditangani Polda. Dan yang agak janggal lagi di sini adalah masalah senjata yang dimiliki oleh korban. Itu kan belum jelas siapa yang beli. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman justru menyebutkan bahwa keluarga Gama tidak hadir karena sedang berduka. Keluarga mungkin masih konsentrasi terkait musibah yang dialami, mungkin kalau ada pengajian atau dan lain sebagainya, sehingga waktunya tidak sempat ya. Mereka hadir hari ini, tapi atensi mereka ya sudah kami dapat semua.
Sementara di hadapan Komisi 3 DPR, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan anggotanya. Ia mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Tim Liputan, Metro TV. Oke, sambil dimakan, Ibu, Mas, oke, kita ke Mas Kenard dulu. Mas Kenard, kalau kita melihat kasus ini memang belum tuntas, begitu ada simpang siur informasi, ada kasus polisi yang menembak siswa SMK hingga meninggal dunia. Mas Kenard melihat kasus ini seperti apa, Mas? Oke, mungkin saya melihat dari perspektif mahasiswa, di mana kalau saya membaca dari banyak-banyak sumber, dari rekaman CCTV juga, bahwa masih banyak abu-abu dalam kasus tersebut. Polisi itu harusnya mengayomi masyarakat, melindungi dan menjaga masyarakat. Tetapi dengan penggunaan senjata api itu justru membahayakan masyarakat kalau misalnya tidak digunakan secara bijak. Dan polisi sendiri itu dalam menggunakannya juga ada SOP dan peraturan yang mengatur. Jadi menurut hemat saya tidak boleh polisi itu menggunakannya tanpa ada prosedur yang jelas atau SOP yang jelas seperti itu. Oke, itu pendapat dari Kenard ya. Coba saya ke Bu Fira. Bu Fira, sebenarnya kasus ini perjalanannya kita melihat ada upaya untuk mengajak damai dari keluarga korban. Ada kesepakatan yang dibangun. Bu Fira melihat ini dari perspektif HAM seperti apa, Bu? Ya, mengajak damai itu kan sebetulnya bukan pertama kali ya. Dalam banyak kasus kita udah lihat bahwa upaya untuk mencapai kesepakatan damai itu lebih dikejar. Cuman saya kalau melihat dari perspektif hak, sebetulnya kan ini suatu yang prinsip. Di Undang-Undang HAM itu hak hidup itu kan salah satu dari hak yang tidak boleh dikurangi dalam Indonesia. Jadi ketika hak hidup itu diambil dalam konteks kasus ini, maka Gamat jadi korban gitu ya, sehingga meninggal. Nah, itu merupakan satu hal yang sebetulnya substansial kalau kita mau bicara soal bagaimana perbuatan yang sesungguhnya sudah melanggar undang-undang itu mendapatkan sanksi. Saya melihatnya lebih ke situ. Nah, oke. Bu Fira, kita ke Bu Tati. Bu Tati, kita melihat dari kacamata hukum ya, karena Bu Tati background-nya dari hukum. Sebenarnya, apakah ini itu ada hubungannya dengan tadi yang disinggung sama Kenard bahwa penggunaan senjata api ini harus ada SOP tertentu? Karena ini semua polisi bersenjata atau seperti apa? Bu Tati melihat bahwa apakah memang perlu dikaji ulang penggunaan senjata api? Ya, kalau saya lebih melihat pertama kita melihat terlebih dahulu ya, karena saya backgroundnya dari hukum, tentu saya mau melihatnya dari undang-undang kepolisian. Kalau kita di Indonesia kita sudah punya undang-undang kepolisian, ada undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa polisi itu punya tugas, punya kewenangan untuk menjaga keamanan, ketertiban dalam masyarakat, memberikan pengayoman bagi masyarakat gitu ya. Nah, di dalam melaksanakan tugas-tugas itu maka memang polisi ini dipersenjatai dengan senjata api memang. Itu memang sudah ada peraturan Kapolrinya gitu ya. Nah, menurut saya hal ini bukan sesuatu hal yang janggal gitu ya, boleh mempersenjatai polisi dengan senjata api, tetapi tetap saja harus dilakukan evaluasi penggunaan senjata api itu, penyimpanan senjata api itu gitu ya. Jangan sampai nanti penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan senjata api itu yang menyalahgunakan kewenangan dari kepolisian itu sendiri. Bu Fira sempat menyinggung bahwa iya, memang ini ada yang janggal begitu ya dari pernyataan-pernyataan para kepolisian itu sendiri. Bu Fira melihat ini seperti apa, Bu? Sebagai aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum, mengayomi masyarakat yang kita harapkan bersama, namun justru membingungkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda-beda. Ya, seharusnya ini plain and simple. Ya. Karena sebetulnya sudah jelas gitu, ada tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang kriminal yang dilakukan.
kalau kita lihat kan memang kemudian kan dimunculkan banyak cerita aspek-aspek side story gitu misalnya yang ini geng tawuran. Kemudian ada berita yang lain, informasi lain bahwa sebetulnya bukan karena tawuran tapi karena dipepet motornya. Itu kan sempat ada berita seperti itu juga. Artinya ini semua side stories ini itu seolah-olah kemudian menjadi bumbu gitu. Saya melihatnya prinsipnya udah jelas betul, tapi kemudian seolah menjadi mengaburkan apa yang menjadi prinsip persoalan itu gitu. Nah itu yang menurut saya nggak tepat gitu ya. Kita lihat di prinsipnya apa yang terjadi, persoalan apa sebetulnya, dan yang mendasar apa sebetulnya. Jadi kan ada polisi dia menembak sipil. Ya. Prinsipnya itu aja. Nah itu yang harus dilihat. Inti masalahnya yang harus dilihat. Baik, terima kasih Bu Tati, Kena, Bu Fira, terima kasih banyak. Harapan kita semoga suara dari kita warga Jawa Timur ini bisa didengarkan. Ada evaluasi mendalam yang dilakukan di tubuh kepolisian melihat banyaknya permasalahan, dan mari kita kawal bersama bagaimana kelanjutan dari kasus-kasus yang melibatkan kepolisian itu sendiri. Harapannya untuk kepolisian bisa menjalankan fungsinya mengayomi masyarakat. Dari Surabaya, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Kita lanjutkan makannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.